yang pemain pacaran sama artis, yang alhamdulillah sudah diwariskan ke Daniel Wenas ya. Ya itu sebuah tanda yang bagus itu. Saya juga dulu hampir Pak sebenarnya. Sama siapa? Ntar marah lagi. Enggak bakal marah, orang udah lewat juga sih. Orang udah lewat juga, sama siapa? Ya itu apa namanya, hampir lah dulu. Sama siapa? Sama ntar kamu kaget lagi, jangan. Coba dong. Kamu belum pernah cerita sama saya nih. Jangan, tapi saya Enggak. Siapa? Bohong lu. Gue tadi mau bilangnya Ariel Tatum, lu nggak percaya pasti. Nggak percaya gue. Makanya jangan ya. Gila, masa Ariel Tatum pakai mobilio? Ya bener aja lu. Gila lu. Gini lu. Bisa lapar lu, tau gak lu? Mau beliin di atas lu nggak makan gitu. Besok lu basket pakai sepatu spotek. Kenapa dia nggak beli sepatu basket? Ini cewek gue minta beliin tas. Aduh. Iya, jadi gue pengen orang mencintai basket lagi gitu. Karena gue juga bikin konten ini juga bareng sama Adi. Kenapa gue nggak bikin konten sendiri aja di depan kamera gitu kayak jangan dong, udah. Enggak, maksudnya kenapa? Kenapa? Karena menurut gue yang kurang dari para pemain basket di Indonesia adalah exposure. Ya, exposure. Mereka tuh nggak tahu atletnya siapa aja, terus kepribadiannya apa aja, orang-orang di dalamnya siapa aja, betul. yang pemain-pemain senior tuh pada kemana gitu kan. Sekarang Faisal aja dia jadi pelatih PJ kan. Pelatih PJ. Ya. Dan dia juga ngelatih gue dan latihannya pusing ya. Latihannya pusing ya. Capek. Dan gue bawa Adi kesini juga, gue nggak pengen ya jujur gue nggak pengen sotoy. Gue juga bisa konfirmasi ke lu langsung kalau misalnya ada gosip-gosip apa di basket gitu, yang jadinya gue karena sudah banyak orang-orang yang apa bedanya gue sama netizen kalau gue ngomentarin sesuatu tanpa harus gue konfirmasi lagi gitu, nggak ada datanya gitu. Jadi gue bikin ini dan gue juga pengen Adi juga dikenal lagi gitu, maksudnya orang juga kenal sama lu gitu, orang kenal kepribadian lu dan juga prestasi lu, karena menurut gue prestasi lu nggak sembarangan nih gitu. Lu berapa kali ya, maksudnya gue dibeliin jersey jaket Lakers dari lu gitu, maksudnya yang menurut gue ini gue punya teman atlet gitu, terus dia udah sampai di LA gitu, lu sampai tanding di sono gitu, sparring dengan di sana gitu, dan orang tuh kayak nggak peduli gitu. Benar itu sih yang lu bilang, expose-nya kurang gitu kan. Emang ya gimana ya, kalau menurut gua dari ya sekarang media lebih banyak nyorotnya orang-orang yang viral dalam waktu 15 detik gitu. Iya, kalau pikir-pikir gini loh. Ya emang sih, maksudnya buat naikin profit apa segala macam. Cuman kan apa salahnya gitu. Sekarang orang tuh lebih lebih selektif lagi milih-milih buat anak-anaknya gitu. Kayak nonton olahraga lah gitu sekali-kali, karena menurut gua banyak banget hal yang bisa diambil gitu. Kayak misalnya kalau nonton olahraga, wah gila, gue pengen nih kayak dia gitu. Cuman kan pengen kayak dia tuh lu harus tahu dia kayak tadi lu bilang gajinya segala macam. Itu sih sebenarnya yang harus ditingkatin sih. Karena jujur gue dulu sempat waktu gue masuk rosternya Bandung Utama waktu awal-awal tuh, gue sempat ditawarin kan. Nih menarik nih. Iya, lu kondisinya dulu gue udah stand up, gue udah ikut kompetisi gitu. Terus gue akhirnya karena gue sering main, maksudnya lingkungan gue di basket juga di Bandung juga agak lumayan luas lah gitu, banyak gitu. Tawarin, gimana kalau lo ikut BU, lu umur berapa? Umur 23 atau 22 gitu. Oh masih muda tuh gitu, yaudah ikut aja, ikut latihan di track, gue ikut latihan di lapang segala macam, ikut sparring. Akhirnya gue masuk tuh, dapat jersey, dapat apa segala macam, udah pada hilang-hilangan sih, tapi gue dapet jersey segala macem, aku udah mulai nyangkut nih, gue bilang gitu kan. Tapi nggak ada omongan nggak ada omongan apa gitu. Udah gue cuek-cuek aja tuh, udah gue yang penting mah gue di situ maintain badan aja gitu. Sampai akhirnya gue ditelepon. Ini juga bakal berkaitan sama cerita lu tadi juga nih. Telepon gue, gimana kemarin latihannya, seneng nggak? Senang, gue bilang gitu. Orang yang main juga
teman-teman seangkatan gue yang beda kampus gitu. Oh iya gitu. Gimana kalau main juga gitu, jadi player gitu. Wah, gue bilang, gue orang setia lagi. Disuruh jadi player. Iya. Gimana, lucu ya? Terus ya udah akhirnya di telepon yang dia nawarin angka lah gitu. Angka. Itu mah pokoknya angkanya ibarat mahasiswa mah DO. Aduh, parah banget dong. Iya, parah banget, Pak. Terus gue bilang, apa kontraknya ada enggak? Gue bilang gitu. Enggak ada. Jadi cuma bayaran per bulan doang. Serius lu? Iya. Harus tahu gue gini, kalau gue dulu di rookie gue pun ada duit kontrak dan ada duit gaji kalau gue. Iya, kan ini kan klub baru berdiri dulu. Iya. Waktu masih merintis ya. Iya, masih merintis. Oh, baru pindah dari Citra Satria ke Bandung Utama. Iya, yang digabung tuh. Belum digabung, masih sendiri doang. Belum yang atlet-atlet yang akhirnya merger. Ada Satya Wacana. Satya Wacana kan merger kan sama. Sebelumnya. Nah, sebelumnya tapi itu gua lagi beralih dari Citra Satria ke Bandung Utama. Nah, itu belum ada omongan. Kayaknya belum ada omongan ke arah sana, tapi udah ditawarin sekian. Terus oh gitu, gue bisa sekalian nggak stand up sama MC, gue ngambil job di luar, gue bilang gitu. Aduh Us, jangan deh, nggak boleh katanya. Ya sudahlah kalau gitu aku nge-MC aja gitu. Aku stand up aja lah, stand up basket hobi aja, gue bilang gitu. Ya udah, akhirnya di situ gue cabut daripada gue ikut latihan terus akhirnya jadi ya maksudnya ada orang yang lebih ambisius dibanding gue, lebih pengen daripada gue, jadi akhirnya gue ngalah gitu. Jadinya dari situ gue berpikir kayak iya gitu, kebayang kalau orang dari daerah gitu kan, terus mau main di Jakarta nggak, mau main basket nasional gitu, profesional segala macam. Mau pasti mau lah gitu. Set Jakarta, tinggal di mes. Ya kan, nggak apa-apa lah gitu. Terus tiba-tiba pas omongin gaji sekian, nggak apa-apa lah gitu kan, masih bisa hidup gitu. Iya, hidup di mes memang bisa ya, tapi pas keluar mes, lapar. Akhirnya nggak semuanya survive dan akhirnya nggak semuanya apa ya. Yang mungkin kalau misalnya gue rangkumin adalah ketika lu bekerja keras semaksimal lu bisa, semampu lu, bukan berarti kemenangan itu buat lu gitu. Bener nggak sih? Sukses itu buat lu gitu. Jadi tapi kebanyakan yang gue lihat yang ngebuat gue sekarang ini ya ngelihat kalau basket di Indonesia itu kurang maju karena menurut gue ngalamin sebagai pemain nih gitu. Kalau banyak pemain Indonesia yang berbakat tapi nggak punya karakter. Ya itu deh. Iya kan? Bener. Jadi kayak orang yang karakternya gimana, nggak boleh lu main basket tuh nggak boleh cengar-cengir. Iya. Lu tuh kalau main basket tuh nggak boleh dribblenya nggak boleh yang straight gitu misalnya. Lu kalau di lapangan tuh harusnya serius gitu. Kan nggak semua pemain gitu kan. Itu yang ngebuat gue jadi kayaknya kenapa dulu basket itu terkenal, basket itu luas gitu, maksudnya cakupannya luas. Karena menurut gue karakternya tuh unik-unik gitu menurut gue. Karena karakter di lapangan bola dan basket tuh jelas beda gitu. Bener gak sih? Bener. Iya kan? Bener. Kalau basket tuh lebih ke personalnya gitu, kayak ada yang ekspresif, ada yang pendiam, ada yang apa namanya, ekspresifnya tuh yang selengean. Iya, kayak kalau misalnya kalau pemain bola tuh kayak Pogba gitu kan. Nah, pemain basket tuh ada juga yang begitu. Nah, zaman dulu kayak Dennis Sumargo tuh songong banget. Iya. Faisal J. Ahmad tuh, coach. Songong lu dulu tuh. Lu kesel gua sama lu. Tapi karena kesel, karena dia nyebelin itu jadi kita datang gitu. Dan teringat terus sama dia. Iya gitu. Sekarang. Ini orang udah sengak. Udah ngomong mulu. Tapi jago kan. Kesel, ganteng lagi lu. Lu pernah nggak ada pemain yang gitu tuh? Ada. Yang udah ganteng, jarang latihan, tapi kalau main jago. Iya, ada. Ya? Banyak sih. Banyak ya? Banyak banget terus pemain yang apa namanya, yang kayak gitulah istilahnya, karakternya tuh kan orang beda-beda ya. Cuman kalau yang gue lihat sekarang di Indonesia nggak ada yang kayak dulu ada yang lu bilang Dennis Sumargo, terus dulu ada namanya Ali Budiman sih ya. Itu freestyle abis menurut gue dan emang
gila sih dia punya gerakan tuh yang bener-bener orang lain nggak bisa gitu. Gerakan tanam serbuk pohon. Ya itu beda lagi ya. Gini tuh, gitu. Ya Allah, capek banget tadi punggung gua perih. Gini doang ini. Itu pokoknya ya kayak gitu-gitulah. Makanya ya sekarang kan istilahnya karakter kita tuh lebih ke yang serius ya, karena kalau kita bandingin di level Asia kayak gitu emang udah jarang cuy yang kayak gitu. Udah jarang banget yang selengean segala macam. Sekarang benar-benar serius, benar-benar ya udah main fokus segala macam, nggak ada yang paling ribut trash talk gitu doang sekarang. Jadi pada akhirnya sih kalau buat episode kali ini gue cuma pengen ini perkenalan aja. Karena nantinya gue sama Adi bakal bawa pemain-pemain basket lainnya. Oh iya, siap. Yang akan kita tanya-tanya di, ya kan? Iya. Ini anggapannya kita konten bersama di. Boleh. Hostnya kita berdua ntar. Okay. Tapi kalau lagi nggak ada host, lagi pada sibuk gitu. Ya kita ngobrol-ngobrol gini aja. Siap. Jadi kenapa gue bikin ini? Karena alasan berikutnya lagi adalah Oke, jadi gini, konten basket ini bertujuan untuk membuat orang-orang peduli, membuat orang-orang paham soal basket. Iya. Dengan lu paham basket, lu jadi peduli basket. Karena untuk beberapa orang, peduli itu harus setara dengan medali. Ya, benar. Ya kan, gitu. Gimana caranya kita ngebuat orang peduli sama basket, walaupun kondisinya sekarang mungkin secara medali lagi jauh nih, tapi kalau kita percaya, kita believe, dan banyak orang yang akhirnya respect juga dengan pemain basketnya, kenapa enggak kita bisa dapetin medali untuk membuktikan ke mereka yang tidak peduli sebelumnya. Ya, betul. Oke. Dan ini adalah latihan gua dengan Pelita Jaya. Tahu kan kalau gue disuruh ke rumah lu sampai malam, gue harus nahan diri, tahu kan?